Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekanku semua para petani di seluruh Nusantara. Kembali kita berjumpa di channel Ahi TV, channelnya para petani guna berbagi pengalaman tentang pertanian. Kali ini dalam perjumpaan kita ingin membahas tentang tanaman lada. Baiklah rekanku semua para petani lada, jadi seperti kita ketahui, untuk menanam tanaman lada ini tentu ada dua metode ataupun bibit alami ataupun bibit lada yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan tunas jalar ataupun tunas tekan. Di sini kita akan bahas bagaimana cara menanam bibit lada dengan menggunakan sistem stek, sehingga dalam waktu singkat ataupun 1 tahun bisa berbuah. Bagaimana cara pemilihan bibit dan proses tanamnya? Ikuti terus video ini sampai dengan tuntas, jangan di skip, dan jangan lupa klik tulisan subscribe berwarna merah, tanda kita telah bersahabat di tutorial ini. Baiklah rekanku semua, di hadapan kita ini sudah kita lihat ini adalah tanaman lada yang kita tanam setahun yang lalu dengan menggunakan bibit stekan. Di sini bisa kita lihat pertumbuhan bibit stekan yang kita tanam setahun yang lalu cukup baik, dan di sini kita lihat baru berusia 1 tahun sudah mulai berbuah walaupun sedikit. Ini kelihatan pembelajaran pembuahan pada tanaman lada ini cukup baik dan berjalan efektif. Tentu ini bisa terjadi karena pemilihan dan penanaman bibit stekan yang kita lakukan dengan metode ini sangat baik dan pas, dan bisa kita lihat pertumbuhannya tergolong baik dan sudah mulai berbuah. Sekarang kita akan coba langsung bagaimana pemilihan bibit dan cara penanaman untuk sistem menggunakan bibit stekan pada tanaman lada kita ini. Baiklah rekanku semua, sahabat channel Ahi TV, kita lanjut. Jadi untuk melakukan proses penanaman lada dengan menggunakan bibit stekan ini, tentu yang harus kita persiapkan maksud kami, kita harus pilih bibit yang baik. Bibit yang baik di sini yang kita maksud ialah bibit yang muda pada ujung pucuk tanaman lada yang akan kita jadikan sebagai bibit seperti di sini. Batangnya masih menghijau, mulus dan bersih. Dan daunnya kita lihat tunas-tunasnya kelihatan berjalan dengan baik. Di sini kita buang karena apa? Fungsi dari pembuangan daun pertama ini ketika kita tanam ialah agar mengurangi proses penguapan kadar air dalam batang sehingga batang tidak cepat untuk layu. Dan selain itu kita potong, kita cari bibit yang baik dan kita potong minimal di sini 30 cm dan memiliki ruas akar yang cukup baik. Nah, seperti ini. Ini kita lihat di sini ada beberapa ruas, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini minimal kita untuk tanam bibit lada stekan ini yang akan kita masukkan ke dalam media tanam kita atau kita tutup dalam media tanam kita minimal 3 ruas seperti ini. Ini agar proses pengakarannya nanti akan terjadi di 3 titik ruas ini sehingga akarnya akan banyak dan proses pertumbuhan dari tanaman lada kita akan cepat dengan banyaknya titik pertumbuhan akar. Di sini kita lihat, di sini kita sudah siapkan lubang yang lebih kurang kita gali kedalaman lubang minimal 25 cm karena sesuai dengan panjang bibit lada stekan kita ini. Jadi rekanku semua, untuk peletakan di dalam media tanam kita seperti ini kita upayakan ketika kita menutup jangan sampai terjadi tekukan sehingga akan membuat tanaman lada kita akan menjadi layu seperti ini. Kita letakkan baik dan jangan sampai terjadi tekukan yang mematahkan dari tanaman lada kita. Di sini kita lihat untuk yang tertimbun di dalam media tanam kita di sini ada minimal 3 ruas akar. Ini agar akar semakin banyak dan mempercepat proses pertumbuhan lada kita. Jadi jangan sampai hanya 1 ruas saja karena akan sedikit titik pertumbuhan akar. Minimal 3 ruas. Lalu kita timbun tanaman lubangnya
Seperti ini rekanku semua. Hati-hati jangan sampai bibit kita menjadi patah. Kita lakukan penimbunan ataupun penutupan lubang dengan tanah. Dan jangan lupa posisi jangan terbalik rekanku semua. Jadi posisi akar harus pas menempel pada bawah, jangan sampai terbalik maksud saya. Jadi posisi di dalam tanah itu harus seperti ini agar akar ini bisa bersentuhan langsung dan tidak melakukan perubahan. Apabila terbalik seperti ini bisa hidup, tetapi butuh proses untuk penyesuaian pertumbuhan akar sehingga akan memperlambat. Jadi yang tepat ialah seperti ini posisinya rekan semua, seperti ini, bukan seperti ini. Nah ini yang benar. Jadi ketika kita timbun dan kita tutup tanaman kita, bibit kita, maka proses akar akan langsung bersentuhan dengan tanah langsung. Dan ini kita padatkan, jangan terlalu padat sehingga akan patah bibit kita. Dengan proses pemadatan ini tentu proses akar akan langsung bersentuhan erat dengan tanah sehingga akan mempercepat proses adaptasi ketika akan melakukan pembentukan tunas. Maka akar akan tumbuh disusul dengan tumbuhnya tunas baru pada tanaman lada kita. Baiklah rekanku semua, penanaman lada dengan menggunakan sistem bibit stekat ini cukup baik karena akan lebih cepat berbuah dan penyesuaiannya pun pada lingkungan ini akan lebih cepat daripada bibit lada yang tumbuh atau yang kita sebut bibit jalar. Proses penanaman lada dengan menggunakan bibit stekan ini lebih cepat berbuah, tetapi harus kita pilih bibit yang baik, kriteria bibit yang baik seperti kita bahas tadi. Proses penanamannya pun harus tepat dan waktu penanamannya pun di ketika pada musim penghujan. Diperkirakan di bulan Desember, Januari, dan Februari. Ini sangat pas sekali untuk proses penanaman lada bibit stekan. Baiklah rekanku semua, semoga tutorial sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tulisan subscribe berwarna merah di pojok video Anda bagian bawah, tanda kita telah bersahabat dan mensupport sesama petani. Dan kita lihat di sebelahnya ini rekanku semua, ini contoh yang kita tanam pada tahun yang lalu. Jadi di berusia 1 tahun dia sudah mulai belajar berbuah. Jadi menggunakan bibit stekan ini salah satu cara penanaman yang efektif. Harus disesuaikan dengan bibit, takaran, pemotongan, dan juga waktu penanaman di bulan-bulan di mana terdapat banyak curah hujan yang banyak. Oke rekanku semua, sahabat channel Ayhan TV, semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa.